Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil daripada kitab Rut pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Kitab Rut pasal yang keempat, ayat yang pertama. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya. Sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di syurga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar. Kami dapat berada di sini
beribadah bersama, dan juga mengagungkan nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa dengan kerendahan hati, agar Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa melalui firman-Mu. Ubahlah hidup kami, supaya hidup kami beroleh sesuai dengan kehendak-Mu, berkenan di mata-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin, haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus dan Tuhan besertamu. Ya, sila duduk ya saudara-saudari. Ya, sebab kita ada beberapa staf ya yang di rumah doa ya yang masih berdiri ya, dan saya percaya di rumah mungkin kamu sudah terduduk sudah ya, dan saya tidak sabar-sabar menunggu ya minggu depan di mana kita boleh kembali bersama-sama beribadah di rumah doa. Dan Anda sedia maklum dan pasti juga sadar bahwa ya beribadah di rumah dan beribadah di rumah Tuhan adalah ya sesuatu yang sangat berbeza. Suasana dan persiapan hati dan juga pujian penyembahan kita ya terhadap Tuhan adalah sangat berbeza. Ya, jikalau kita berada di rumah Tuhan ataupun di rumah masing-masing. Jadi oleh itu saya sekali lagi mengalu-alukan ya Anda semua untuk kembali beribadah bersama minggu depan. Nah, sekarang marilah kita kembali kepada firman Tuhan dan kita telah pun ya sampai ke penghujung ya kitab Ruth. Kita memulakan siri ini dengan mengajukan pertanyaan yaitu bagaimana Anda ingin dikenang ataupun diingati oleh orang lain. Ya, lain kata, ya apakah yang Anda ingin tinggalkan untuk generasi ataupun anak-anak cucu-cucumu yang akan datang? Adakah ianya cendera hati? Adakah ianya ya semua trofi ataupun kejayaan-kejayaan yang telah pun kamu ya dapati selama sepanjang hidupmu? Ataupun ianya legacy ataupun warisan yang yaitu ya warisan nilai-nilai murni yang kamu ingin ya tinggalkan dan juga teruskan di dalam keluargamu. Sebab apabila kita memikirkan mengenai warisan ataupun legacy, ya, kita harus juga tanya warisan seperti apa, ya, warisan yang macam mana, yang apa yang kita ingin ya tinggalkan bersama dengan keluarga kita. Baru-baru ini, ya 1-2 minggu yang lalu, ya Tun Mahathir sekali lagi mengecam bekas Perdana Menteri Najib Razak bahwa dia akan tercatat di dalam sejarah sebagai seorang penjenayah. Nah, di dalam surat khabar Melemel telah pun ya mencatatkan apa yang Tun Mahathir katakan dan saya ya ulangi di sini. Di mana Tun Mahathir berkata, di dalam buku sejarah akan menamakan dan memalukan Najib sebagai penjenayah yang mencuri berbilion ringgit dan telah disabitkan kesalahan di mahkamah. Dan saya akan memanggil Najib sebagai penjenayah bila-bila masa diperlukan. Ya saudara-saudari, adakah ini warisan dan legacy yang kita ingin tinggalkan untuk generasi akan datang? Kita telah sampai ke bab akhir ya yang terakhir di dalam kitab Ruth. Seluruh perjalanan dan pengalaman Ruth telah sampai ke persimpangan terakhir. Yaitu sama ada ya penebus kerabat ini ataupun penebus saudara ini sanggup menebus keluarga ya yang merana ini, yang memerlukan ini. Dalam bab terakhir ini kita melihat perbezaan yang besar di antara ya orang yang saleh dengan orang yang tidak saleh.
orang yang setia ya dibandingkan dengan orang yang tidak setia. Seorang yang pemurah hati dengan seorang yang tamak. Ataupun seorang yang sanggup berkorban. Dibandingkan dengan seorang yang mementingkan diri sendiri. Mari kita lihat ya terlebih dahulu satu legacy ataupun satu warisan yang memalukan. Ya. Di dalam kitab Rut pasal yang keempat bermula dengan ini. Ya, dengan satu peristiwa ini. Mengenai warisan yang memalukan. Izinkan saya baca kembali ya Rut pasal yang keempat ayat 4 hingga ayat yang ke-6 ya supaya kita jelas apa yang dimaksudkan di sini. Di sini Boas mengatakan ya kata-kata ini kepada seorang saudara yang lebih rapat sebenarnya yang lebih dekat kepada keluarga Naomi. Dan Boas berkata, jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau aku. Lalu berkatalah ia, ya yaitu ya ahli keluarga yang lebih dekat berkata, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau juga memperoleh Ruth, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merosakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Ya saudara-saudari dalam Kristus, sebagaimana yang kita telah baca di sini, bab terakhir ini bermula dengan ya penebus kerabat, ya saudara ini yang tidak diberikan namanya. Dia adalah saudara yang lebih dekat daripada Boas, ya kepada Naomi, ya dan keluarganya. Orang yang sebenarnya berhak menebus dan membantu ahli keluarga yang merana. Namun, ya orang ini dia melepaskan haknya, kewajibannya, ya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia untuk melakukan sesuatu yang baik untuk keluarga. Dia lepaskan haknya untuk menebus dan menolong keluarga ini. Pada mulanya dia sanggup, ya. Pada mulanya dia ingin menebus karena dia menyangka bahwa hanya tanah pusaka, ya, saja yang perlu ditebus. Tetapi apabila dia menyadari bahwa dia juga mesti menyediakan waris kepada saudaranya yang telah meninggal dunia, dia mengubah pikiran. Dia tidak sanggup karena dia takut akan mengalami kerugian besar dengan kata-katanya sendiri. Ya, dia takut bahwa milik pusakanya sendiri akan terancam. Untuk dia ini, ya, pulangan pelaburan ataupun ya di bahasa Inggris the return of investment itu tidak menguntungkan dia. Dia kuat kira, dia pandai kira. Kira-kira, rugi aku. Dan oleh itu dia tidak sanggup. Dan oleh itu dia lepaskan haknya. Dia lepaskan peranannya. Keistimewaan. Dan juga kesempatan yang diberikannya oleh Tuhan. Untuk menjadi berkat. Untuk menolong keluarganya. Sebagai penebus kerabat. Nah kebiasaan ataupun adat pada masa itu untuk melepaskan hak
ya Anda dan menyerahkannya kepada saudara terdekat yang lain adalah dengan menanggalkan kasut, ya sebelah, ya menanggalkan kasut sebelah dan memberikannya kepada saudara kerabat yang seterusnya. Nah, itu adalah caranya, ya sebagai kebiasaan ataupun adat, ya orang-orang Israel pada masa itu, ya. Kalau kamu ingin lepaskan hakmu, kamu tanggalkan kasut, berikan kepada orang seterusnya. Dan ya, kamu akan meninggalkan ya mesyuarat itu ataupun pertemuan itu tanpa satu kasut. Dan semua orang tidak akan melihat bahwa kamu akan jalan keluar daripada pertemuan itu ya tanpa kasut. Sebelah kasut lah, ya. Dan kamu akan dikenali. Kamu akan menjadi pokok perbualan seluruh kampung. Bahwa kamu telah menjadi keluarga ataupun kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Nah, saudara-saudari, itu bukan satu gelaran yang baik, ya. Itu bukan satu pokok perbualan yang sedap didengar. Ianya adalah seperti penjenayah yang terlibat di dalam satu MDB. Ya. Perkara yang memalukan negara. Itu yang akan dinamakan, itu yang akan disebarkan, itu yang akan menjadi pokok perbualan orang lain. Nah, apa yang kita lihat di dalam kitab Ruth pasal keempat ini mengenai cara ya pertukaran ataupun mengenai adat ini adalah satu versi versi penyelesaian, cara penyelesaian yang lembut. Ya kata orang yang lebih halus sudah. Ya, ini adalah cara penyelesaian yang halus. Jika mereka benar-benar mengikut apa yang harus dilakukan, seperti mana yang telah Musa berikan kepada orang Israel sebagai satu hukum yang tercatat di dalam Ulangan pasal 25 ayat 7 hingga ayat 10, ianya adalah seperti ini. Izinkan saya baca Ulangan pasal 25 ayat 7 hingga ayat 10. Mengenai apa yang harus dilakukan dengan orang yang tidak sanggup menjadi penebus kerabat. Nah, ayat 7 berkatakan demikian. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, "Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Dia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku." Kemudian para orang tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika dia tetap berpendirian dengan mengatakan, "Aku tidak suka," ataupun "Aku tidak mau mengambil dia sebagai istri," maka, nah dengar, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya. Wow. Sambil berkata, "Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya." Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Itu adalah apa yang sepatutnya dilakukan. Tetapi melalui masa, ya, kita telah melihat daripada kitab Rut, cara penyelesaiannya sudah menjadi lebih halus. Tidak lagi diludahi, ya, dan sebagainya. Apa yang sepatutnya dilakukan adalah kerana apa yang dilakukan oleh penebus kerabat ini yang tidak mau ya memainkan peranan yang telah diamanatkan oleh Tuhan kepada mereka adalah sesuatu yang sangat memalukan, adalah sesuatu yang sangat menghinakan. Kalau kamu pikir bahwa diludahi orang adalah sesuatu yang hina, perbuatanmu terhadap keluarga yang kamu tidak sanggup membantu adalah lebih hina.
Itu adalah maksudnya. Jadi oleh itu, saudara ataupun kerabat yang tidak dinamakan ini tidak rela. Dan dia tidak mengambil berat terhadap saudaranya sendiri. Sikapnya adalah seperti Kain. Yang kata-katanya yang terkenal yang kita semua tahu. Kain berkata, apakah aku penjaga adikku? Apakah aku penjaga adikku? Penebus ini hanya hidup untuk dirinya sendiri. Mementingkan diri sendiri. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menuding jari, ya, ataupun menggelengkan ya kepala dan mengatakan, toloknya orang ini. Bukankah kita juga sering sama seperti saudara yang tidak disebutkan nama ini? Bukankah kita juga sangat serupa dengan Kain? Selalunya Tuhan menggerakkan hati kita untuk membantu seseorang yang memerlukan pertolongan. Tetapi kita memberi berbagai alasan dan pembelaan diri untuk tidak menghulurkan bantuan. Kita memberi alasan-alasan. Oh, terlampau sibuk. Maaf, tidak ada masa. Ataupun aku sendiri pun teruk. Macam mana mau tolong orang lain? Aku sendiri pun tidak cukup. Ataupun biarlah ada orang lain dapat membantu. Dan alasan-alasan yang seterusnya dan sebagainya. Ketika kita terus menolak atau mengabaikan ataupun tidak mau mendengar gerakan hati kita, lama-kelamaan hati kita akan menjadi keras. Dan kita tidak lagi dapat merasakan apa-apa belas kasihan untuk orang lain. Saya ulangi. Bila kita selalu mencari alasan untuk menolak gerakan hati untuk membantu seseorang, lama-kelamaan, perlahan-lahan, hati kita juga akan menjadi keras. Sehingga kita tidak lagi, kata orang sudah jadi kebas. Tidak dapat lagi merasakan apa-apa belas kasihan untuk orang lain. Kita semua, lebih-lebih lagi sebagai umat Tuhan, harus mengambil berat antara satu sama lain. Dan firman kata terutama sekali di dalam keluarga Allah. Tetapi selalunya kita menutup mata, kita menutup telinga kepada jemaat yang memerlukan di sekeliling kita. Secara tidak langsung ataupun tanpa sadar. Kita berkata juga dengan kata-kata seperti Kain. Apakah aku penjaga adikku? Dan tanpa kita sadari, kita juga menjadi kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Tanpa sadar, kami juga meninggalkan pertemuan itu dengan tidak dengan sebelah kasut ditanggalkan. Kita tidak sadar. Dan kita adalah seperti itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kitab Rut pasal keempat bermula dengan satu warisan yang memalukan.
Kerana peranan yang kita harus lakukan, kita tidak lakukan. Bahkan kita memberi alasan. Tapi di dalam bab pasal yang keempat, di petikan-petikan seterusnya, menunjukkan kita ya saudara-saudari, ya, satu warisan yang berbeza. Di dalam bahasa Inggrisnya a big contrast, satu perbezaan yang besar. Kita bermula di dalam pasal yang keempat dengan sesuatu warisan, dengan satu tanggung jawab ya yang diabaikan, ya, yang dilepaskan. Tetapi seterusnya kita melihat satu warisan yang dipuji. Dan dari situ kita lihat bagaimana Ruth dan juga Boaz sanggup menjadi penebus kerabat. Dia sanggup ya berkorban demi kebaikan kesejahteraan ya keluarga saudaranya. Dan kita dapat melihat di sini ya suatu perbezaan di mana Boaz dan Ruth bersinar di dalam kegelapan. Ingatkah Anda apa yang kita telah pelajari sebelum ini? Di bab yang pertama, ya saya telah pun menyatakan bahwa Ruth hidup di dalam era ataupun satu zaman gelap. Ya, di zaman hakim-hakim, di mana orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Ya, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di dalam penjemahan yang lain adalah mereka melakukan apa yang senang di mata mereka. Ya, hanya berkenan di mata mereka. Dan apa yang menyenangkan mata mereka adalah ketamakan, kejahatan, kezaliman. Tetapi Ruth hidupnya berbeza. Ya. Hidupnya berbeza. Jadi oleh itu Ruth menunjukkan kasih ya yang sejati dan kesetiaannya kepada ibu mertuanya. Kita telah pelajari ini. Ya, di dalam pasal yang pertama di mana dia mendesak untuk mengikut Naomi kembali ke Bethlehem. Walaupun ya dia tidak berbaloi kepada hidupnya sendiri. Tetapi dia sanggup. Di dalam pasal yang kedua kita telah melihat bahwa di mana dia kerja keras untuk menyediakan makanan untuk Naomi dan dirinya sendiri. Dan minggu lalu kita telah pun melihat di dalam pasal yang ketiga, yaitu ketaatan pengorbanannya untuk sanggup mengawini Boaz. Yaitu ya juga seorang ya penebus kerabat. Dan ini semua menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sangat terpuji. Malah penduduk kota juga memuji dia dengan satu pujian yang tertinggi ya saudara-saudari. Di dalam Ruth pasal yang keempat ayat yang ke-15, firman Tuhan menyatakan dengan begitu jelas, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya perempuan yang berharga bagimu. Ya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Nah, saudara-saudari dalam Kristus, ungkapan ya lebih baik bagimu daripada 7 anak lelaki adalah pujian dan penghormatan yang tertinggi yang boleh diterima oleh seseorang. Ya, lebih tinggi daripada gelaran tun ya di Malaysia sebenarnya. Ianya adalah satu pujian yang tertinggi. Dan lebih-lebih lagi di dalam konteks Israel. Kita tahu bahwa anak lelaki adalah sangat penting ya di antara komuniti orang-orang Israel. Dan nomor 7 ya merupakan nomor yang lengkap, yang sempurna. Jadi bila kita mendengar, wah kamu beranak 7.
Artinya, wah, keluargamu komplit. Ya, perfect. Sempurna. Ya. Jadi 7 anak lelaki bermakna kesempurnaan. Nah, di sini Anda mempunyai seorang menantu perempuan pula yang lebih baik daripada 7 anak lelaki. Wah, pujian ini ya adalah di luar pemikiran sesiapapun. Apalagi Ruth. Dia adalah seorang asing. Ya. Dia adalah seorang perempuan Moab. Dan diberi gelaran dan pujian yang begitu tinggi. Lebih baik daripada 7 anak lelaki. Adalah satu. Ya, pujian dan juga penghargaan. Yang kita dapat lihat. Karena oleh karakter dan sikap murninya. Kehormatan ini diberi kepada Ruth. Diukir selamanya di dalam Alkitab. Untuk dilihat dan dibaca oleh semua generasi. Ini juga membuktikan ya saudara-saudari. Bahwa Tuhan tidak menunjuk sikap pilih kasih ataupun prejudis terhadap wanita. Ya. Bahkan di antara pujian yang tertinggi yang tercatat di dalam Alkitab ya adalah kepada para wanita. Ya. Jadi semua bapak-bapak ya, jangan sakit hati ya. Tetapi ini adalah realitinya. Realitinya adalah di dalam Alkitab jikalau kita baca. Di antara pujian-pujian yang tertinggi diberikan kepada siapa? Kepada para wanita. Seperti Ruth yang ada di sini. Seperti ya Ratu Esther, Deborah, Maria, dan banyak lagi. Dan kita dapat melihat ya bahwa Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan melihat hati. Dan Ruth telah pun menunjukkan hati, sikap dan pribadi yang terpuji. Dan di mana daripada kehidupannya boleh dilihat oleh seluruh kampung, seluruh kota mengenali siapakah Ruth ini. Dan impak yang dibawanya oleh Ruth ini melalui dedikasi dan juga melalui sikap tidak mementingkan diri adalah sesuatu yang luar biasa. Saya percaya bahwa Ruth sendiri tidak menyadari ataupun pernah membayangkan bahwa dia boleh menjadi berkat yang begitu besar. Saya percaya dia tidak pernah terlintas di dalam pemikirannya. Tetapi dia telah menjadi berkat. Untuk Ruth, jikalau kita membaca dari kitab ya Ruth mulai dari pasal pertama, untuk dia hanya mau berbakti dan setia kepada ibu mertuanya sendiri. Itu saja yang dia mau lakukan. Dan benar, dia telah melakukan. Bagaimana kita tahu? Karena firman Tuhan menyatakan bahwa Naomi pulang ke rumah dalam keadaan kosong, tetapi sekarang penuh. Di dalam ayat 16 dan ayat 17. Ya. Orang-orang ya seluruh kampung ya memuji ya dan bergembira bersama Naomi. Dan firman Tuhan dalam ayat 16 menyatakan ya setelah Ruth telah pun melahirkan seorang anak laki, ya seorang waris untuk keluarga. Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Aduh, ya. Kata lain, ya Naomi tidak sanggup lepas tangan. Karena dia begitu menghargai berkat ini. Dan tetangga-tetangga perempuan, ya artinya semua
ya tanta-tanta di seluruh kampung, ya memberi nama ya kepada anak itu, dan kata mereka, wah, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Wah, apa ini masukkan di sini? Kita tahu pada awalnya Naomi kembali dengan tangan kosong. Hilang semuanya. Dia kembali dengan kepahitan. Ya, dia kembali dengan hati yang putus asa. Tetapi sekarang tangannya penuh. Ya, dengan berkat. Dan orang kampung berkata, wah, Naomi sudah ada anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dan dialah ayah Isai, ayah Daud. Dan ini, ayat ini, ya melihat menunjukkan kepada kita impak, ya ataupun dampak, ya dan berkat daripada Ruth sebenarnya adalah sungguh luas, lebih daripada hanya memberkati ibu mertuanya. Dan di sini kita melihat bahwa berkatnya juga kepada seluruh umat Israel. Ruth bukan saja menjadi berkat kepada Naomi, tetapi Alkitab menyatakan bahwa ya secara tidak langsung dia telah berberkati seluruh Israel. Ruth adalah nenek moyang kepada Raja Daud, Raja Israel yang teragung di Israel. Bayangkan saudara-saudari. Ya. Kalau tidak ada Ruth, tidak adanya Daud. Dan melalui takhta Daud ataupun dinasti Daud, firman Tuhan menyatakan daripada takhta Daud datanglah Mesias. Raja segala raja, Yesus Kristus dilahirkan di dalam keturunan Daud. Jadi apa yang kita dapat melihat? Daripada Ruth, dia memberkati ibu mertuanya. Dan secara tidak langsung, dia juga memberkati seluruh Israel. Dan juga memberkati seluruh dunia. Karena Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, dia telah datang membawa keselamatan, yaitu pengampunan dosa dan hidup kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila Anda menjadi berkat, Anda akan memberikan kehidupan dan harapan kepada orang lain. Saya ulangi, apabila Anda menjadi berkat, Anda memberikan kehidupan. You give life. And you give hope. Dan kamu memberikan harapan yang baru kepada orang lain. Dan Anda tidak sadar, ya, sejauh mana kesan ataupun dampak yang Anda bawa di dalam kehidupan seseorang yang lain. Dan hanya di surga sahaja Anda akan tahu, ya, betapa besar dan luasnya berkatmu. Sebagaimana yang saya katakan, Ruth semasa dia hidup, dia tidak sadar. Untuk dia adalah hanya memberkati seorang, yaitu ibu mertuanya. Tetapi dia tidak sadar bahwa berkat yang dibawanya adalah lebih luas dari itu. Hari ini kita membaca Alkitab, kita tahu kesan dan berkat yang dibawa Ruth. Demikian juga dengan Anda dan saya. Apabila kita membantu seseorang, kesan dan impaknya kita sendiri tidak akan tahu. Seluas mana, sejauh mana. Mungkin ya satu hari nanti, bila kita di surga, kita mempunyai kesempatan untuk mengetahuinya semua. Amin, saudara. Amin. Jadi katakan kepada saudara di sebelahmu, jadilah berkat.
Jadi dengan ini saya ingin mengakhiri dengan poin yang ketiga, ya, yaitu marilah kita sesuai dengan apa yang kita telah pelajari daripada Ruth, ya, kita belajar untuk membina warisan pada hari ini. Kitab Ruth, ya, adalah satu peristiwa yang menyentuh hati, yang sangat mengharukan, benar. Tetapi kita tidak harus hanya meninggalkan, ya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, hanya pergi dengan satu perasaan, oh cerita yang baik, oh khotbah yang baik, oh wah Ruth, ya, sangat mengharukan hati saya. Itu, ya, tidak mencukupi. Karena apa yang Tuhan ingin kita lakukan adalah menerapkan dan pelajari daripada teladan Ruth, supaya kita juga boleh menjadi berkat kepada orang lain. Ruth di dalam pasal yang ketiga ayat yang 11 mengatakan, sebab setiap orang di dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik, ataupun kamu seorang wanita, ya, yang berkepribadian mulia. Itu adalah, ya, di mana orang lain di seluruh kota, di seluruh kampung perasan ataupun menyadari bahwa Anda telah menjadi berkat kepada orang lain. Ruth, ya, boleh memberikan satu inspirasi dan juga boleh memberi kekuatan kepada kita untuk membina satu legacy, satu warisan yang berkekalan untuk generasi yang akan datang. Ada amin? Jadi oleh itu, sebagai penutup, saya ingin kita mengimbas kembali, ya, semua prinsip-prinsip yang sangat penting di seluruh kitab Ruth ini, supaya kita juga dapat mengaplikasikannya, supaya kita dapat menerapkannya di dalam hidup kita, supaya orang lain juga dapat melihat bahwa kita telah menjadi berkat. Ya, yang pertama adalah, ya, saya ingin mendorong Anda semua bahwa kita semua boleh bersinar di dalam dunia yang gelap ini. Ada amin? Ya. Dunia ini adalah, ya, dunia yang sangat gelap, jahat dan mementingkan diri sendiri. Tetapi Anda dan saya boleh menjadi seperti Ruth ataupun Boaz, bersinar di tengah-tengah kegelapan. Di dunia ini, ya, semua, ya, hanya saling merebut, meragut, ya, dan mementingkan diri sendiri. Marilah kita bertekad untuk membawa perubahan. Itu adalah yang pertama. Sebagaimana, ya, di dalam, jikalau kita di dalam bilik ataupun ruang yang gelap, gelita, sebaik saja kita, ya, light match, ya, bila kita menyalakan lilin, ya, ianya membawa perubahan ke seluruh tempat itu. Bila Anda menjadi berkat, Anda boleh menjadi terang dan cahaya di dalam kegelapan ini. Yang kedua adalah kita tidak perlu kaya untuk menjadi berkat. Anda tidak perlu, ya, menjadi seorang kaya terlebih dahulu untuk menjadi berkat. Karena untuk menjadi berkat tidak bergantung kepada status ataupun kekayaan. Iya, status dan kekayaan mungkin dapat membantu kita melakukan lebih. Tetapi untuk menjadi berkat, ya, status dan kekayaan bukan syaratnya. Karena kita semua dapat menjadi berkat. Tidak kira sama ada kami yang termiskin ataupun yang terkaya. Dalam kedudukan yang terendah ataupun yang tertinggi. Kita semua boleh menjadi berkat.
Ya, dan tidak kira sama ada kita yang termuda ataupun yang tertua. Kita semua boleh menjadi berkat. Karena menjadi berkat adalah mengenai ya kehidupan yang memberi kesan ataupun impak kepada kehidupan orang lain. Jadi boleh terjadi bukan hanya dengan uang. Ianya boleh terjadi hanya sama ada dengan kata-kata kita, dorongan kita. Ataupun di dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Ataupun di dalam doa, bila kita doakan untuk seseorang. Ataupun secara kehadiran. Ada banyak orang yang sakit, ya, ataupun yang hidup di dalam keperitan. Dan apa yang mereka perlukan adalah seorang yang hanya mendampingi mereka. Mereka sudah bosan dengan semua nasihat-nasihat daripada yang lain. Dan jika kita boleh hanya mendekati mereka. Kadang-kadang penyembuhan datang bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran. Jadi oleh itu saudara, bapak-bapak yang ibu-ibu yang dihormati, kita semua boleh menjadi berkat. Tidak kira status ataupun ya kekayaan. Dan yang ketiga, saya ingin mendorong Anda adalah ini. Bahwa jikalau Anda ingin menjadi berkat, Anda harus percaya kepada Tuhan untuk kehidupan dan masa depan Anda terlebih dahulu. Apa yang dimasukkan ini? Ya, dan ini adalah sangat penting. Karena selagi kita senantiasa bimbang ataupun khawatir akan keadaan kita ataupun masa depan kita, kita tidak dapat menjadi berkat. Karena selagi kita hanya ya melihat kepada diri sendiri, ya cukupkah tidak, ya bolehkah tidak, ya ini, ya itu. Jikalau kita senantiasa khawatir akan keadaan kita sekarang ataupun masa depan, kita hanya juga ya terbelenggu di dalam belenggu kepentingan diri. Dan kita tidak boleh terlepas untuk menjadi berkat. Untuk menjadi berkat memerlukan kita untuk menyerahkan, untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya untuk memimpin hidup kita. Bukan saja sekarang dan juga masa depan. Jika kamu dapat berserah semuanya kepada Tuhan, maka kamu dan saya sanggup berkorban untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat. Dan satu lagi prinsip dan juga satu lagi tindakan yang sangat penting adalah ini. Bertindaklah mengikut apa yang Tuhan letakkan ataupun apa yang Tuhan telah berbisik, menyatakan di dalam hati Anda. Bertindaklah di dalam ketaatan dan pengorbanan. Ini adalah sangat penting. Saya bukan mengatakan di sini bahwa kita harus impulsif ya dalam bahasa Inggris ataupun terburu-buru. Tidak. Ya. Anda dan saya harus senantiasa berdoa dan mencari kepastian daripada Tuhan. Tetapi apa yang penting adalah ini. Janganlah kita ya sementara kita berdoa dan sebagainya, janganlah kita mencari alasan untuk mengelak ataupun menghindari daripada pimpinan Tuhan di dalam hati kita. Karena ketaatan dan pengorbanan adalah kunci legacy ataupun warisan. Bila Tuhan ya menyentuh hati kita, meletakkan sesuatu di dalam hati kita, sama ada ya untuk menolong seseorang ataupun satu keluarga ataupun siapapun, dengan iman bertindaklah, percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengahnya semua. Tak akhir sekali adalah berkat dan ganjaran ya saudara, disediakan untuk semua orang yang memilih untuk menjadi berkat. Apa yang dimaksudkan di sini? Berkatnya mungkin
Bukan sekadar uang ataupun kekayaan, tidak. Ganjarannya mungkin tidak dapat dikira. Dengan ringgit atau rupiah, ya. Apa yang saya katakan di sini? Seperti Ruth. Ganjaran dan berkat daripada pengorbanannya begitu besar. Sehinggalah sekarang ini namanya ya masih disebut. Kebaikan hatinya masih lagi menjadi teladan kepada semua orang. Dia telah pun menjadi berkat. Dan itu adalah berkat dan ganjaran buat hidupnya. Keputusan Ruth yang kita lihat di pasal yang pertama. Kerja kerasnya yang kita telah belajar daripada pasal yang kedua. Pengorbanannya yang kita telah belajar minggu lalu di pasal yang ketiga. Menghasilkan sebagaimana yang kita baca di dalam pasal yang keempat ini. Menghasilkan berkat yang berkekalan. Berkat yang kekal. Bagi dirinya dan bagi orang lain. Ada satu ayat. Apabila saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Ada satu ayat yang sangat dekat di dalam hatiku. Yaitu Yesaya pasal yang pertama ayat 19. Dan di sini berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ayat ini telah pun menyentuh hati saya. Ya, semasa saya masih muda, ya, bila saya di dalam hidup Kristen saya pada tahun-tahun awalnya, dan lebih lagi bermakna kepada hidup saya ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan di dalam tahun-tahun seterusnya, ayat ini menjadi pedoman dan juga menjadi dorongan. Dan saya telah pun ya dapat membuat satu formula, ya, satu mathematical formula daripada satu ayat ini. Apa yang di sini menyatakan? Ya, ayat ini mengatakan jikalau kamu menurut dan mau mendengar. Ya, mau mendengar itu adalah kerelaan. Menurut itu adalah ya taat. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya if you are willing and obedient, then you will eat the fruit of the land. Jadi di sini matematiknya adalah ini. Yang pertama adalah jika kamu rela tapi tidak taat, kamu tidak akan berbuah. Maksudnya adalah ini. Mungkin kamu kata, oh saya mau melayani Tuhan, saya sanggup. Tetapi kamu tidak taat, kamu tidak mau turut. Ya. Apa yang perlu dilakukan di gereja? Kamu mau buat caramu sendiri. Ya. Kalau kamu mau ikut isi hati sendiri, tidak mau ikut peraturan dan sebagainya. Walaupun kamu rela, kamu akhirnya tidak akan berbuah. Kamu tidak akan kemana-mana. Dan kamu tidak akan bertahan lama di situ. Di dalam pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika kamu taat, tapi tidak rela, maka kamu tidak ada sukacita. Ya mungkin kamu seorang yang taat. Apa yang disuruh kamu lakukan, ya buatlah, lakukanlah. Tapi kalau kamu tidak rela, ya kamu kerja secara terpaksa, ya kamu lakukan karena kamu harus, bukan kamu lakukan karena kamu mau. Itu adalah perbedaannya, ya. Dan kamu mengheret kakimu, mengheret lah kan, kakimu, ya kerjalah apa boleh buat, apa boleh buat. Kamu boleh laksanakannya, tetapi kamu tidak ada sukacita.
Ini bukan sahaja terjadi di gereja, tetapi di mana saja kamu pergi. Tidak kira sama ada kamu kerja di bank ataupun di tempat lain. Kalau kamu hanya kerja, sekadar dapat gaji di ujung bulan, tetapi kamu tidak ada kerelaan, tidak suka kerja itu, tapi kamu terpaksa kerja, maka kerja kamu tidak akan membawa sukacita. Sebab kamu hanya kerja untuk gaji, bukan kerana hati. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan ini, jika Anda rela dan taat, maka kamu akan berbuah dan menikmati kesukacitaannya. Ada amin? Jadi ini adalah kunci-kunci untuk menjadi berkat. Izinkan saya mengakhiri dengan 1-2 cerita benar yang berlaku di gereja kita mengenai menjadi berkat. Baru-baru saja ini. Baru-baru saja beberapa minggu yang lalu ada tahun baru Cina. Ya. Dan ada sekumpulan penuntut sekolah, murid-murid sekolah tingkatan 5 dari sekolah visi tidak dapat balik ke kampung halaman untuk enjoy tahun baru Cina dengan keluarga. Karena pertamanya Jabatan Pendidikan tidak izinkan semua murid-murid yang di dalam asrama untuk balik. Karena mereka takut nanti mereka bawa COVID balik juga dan akan menjejaskan peperiksaan. Jadi semua anak-anak sekolah di sekolah visi kita lebih kurang 40 orang tidak dapat balik. Kesian mereka. Orang lain semua enjoy tahun baru Cina di rumah masing-masing. Mereka hanya di dalam asrama untuk bersiap di dalam peperiksaan tingkatan 5 sekarang ini. Bila kami mendengarkannya, kami juga memberitakannya kepada keluarga-keluarga, kepada sel group. Agar sesiapa yang ingin membantu, memberkati 40 murid-murid ini dengan sama ada sarapan tengah hari ataupun sarapan malam. Dan saya bersukacita, saya bersyukur. Banyak kelompok-kelompok sel ataupun keluarga-keluarga yang meresponi dengan begitu cepat. Dan mengatakan, saya berkati mereka makan tengah hari ini. Saya berkati mereka makan malam ini. Jadi di sepanjang minggu cuti itu, mereka setiap hari diberkati dengan makanan siang dan malam. Dan ada satu keluarga yang telah pun memberkati mereka dengan lebih. Bukan saja secara makanan. Pada malam malam sebelum tahun baru Cina, menjelang tahun baru Cina, keluarga ini yang membawa makanan juga membawa bunga api, bunga api, supaya student-student ini dapat enjoy, main bunga api. Dan kita boleh melihat di mana hati mereka dan begitu gembira. Walaupun mereka mungkin mereka rindu ibu bapa dan keluarga, tetapi ini juga membawa keriangan dan juga sukacita di dalam hidup mereka. Dan mereka anak-anak sekolah ini, mereka memberi kesaksian bahwa mereka sangat diberkati. Dan saya sangat bersyukur. Ada keluarga lain yang juga bukan saja beri makan, beri makanan, tapi beri angpau juga. Untungnya dapat angpau juga. Bila saya dengar, hati saya kata, saya pun mau jadi murid sekolah itu. Ada angpau. Ini adalah berkat-berkat. Dan apa yang saya katakan di sini adalah
Banyak keluarga yang berkati anak-anak ini. Mereka tidak kenal mereka sama sekali. Mereka mungkin hanya lihat muka mereka sekali sahaja. Halo, bila mereka bawa makanan. Tetapi jasa baik mereka, berkat mereka, kasih yang mereka tunjukkan di dalam Tuhan Yesus Kristus terukir di dalam hati setiap murid sekolah tingkatan 5 yang menerima berkat itu. Saudara-saudari, untuk keluarga-keluarga yang memberkati anak-anak ini semua, mereka mungkin tidak tahu sejauh manakah berkat ini ya akan berbuah. Sejauh manakah anak-anak ini akan menjadi. Mungkin satu hari nanti di surga mereka akan ketahui. Tetapi selagi kita hidup di dalam dunia ini, bila kita ingin menjadi berkat, kita hanya belajar taat dan lakukan. Dan yang selain kita serahkan kepada Tuhan. Ada amin saudara? Ada amin? Jadi dengan itu, saya ingin mendorong Anda semua. Jadilah berkat kepada seseorang ataupun sesebuah keluarga tahun ini. Berdoalah. Dan bila Tuhan gerakkan hatimu, laksanakanlah. Bertindaklah dengan iman, dengan kasih. Sebagaimana tahun ini tema kita adalah tahun mendorong. Jadilah berkat kepada sekurang-kurangnya satu orang tahun ini. Tuhan berkati.